Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praditya Nugraha dari kelas 11 TK 2. Di sini saya akan menjelaskan Kabinet Natsir. Latar belakang Kabinet Natsir terbentuk pada 6 September 1950 dan berakhir pada 21 Maret 1951 pada masa demokrasi liberal ketika Indonesia baru kembali menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat. Dengan sistem pemerintahan parlementer yang membuat kabinet sangat bergantung pada dukungan DPR, sehingga Muhammad Natsir dari Partai Masyumi ditunjuk sebagai Perdana Menteri untuk membentuk kabinet yang bertujuan menciptakan stabilitas politik, memperkuat persatuan nasional, serta menata kembali pemerintahan dan keamanan negara pasca masa transisi RIS. Alasan dibentuk dan berakhirnya. Alasan dibentuknya Kabinet Natsir. Kabinet Natsir dibentuk pada 6 September 1950 untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan parlementer setelah Indonesia kembali menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. Alasan berakhirnya Kabinet Natsir. Kabinet Natsir berakhir pada 21 Maret 1951 karena kehilangan dukungan politik di parlemen akibat perbedaan pandangan antar partai, terutama terkait kebijakan keamanan dan hubungan pusat dengan daerah. Ciri-ciri Kabinet Natsir. Kabinet Natsir menitikberatkan pada stabilitas politik, konsolidasi pemerintahan pasca Republik Indonesia Serikat. Kedudukan kabinet relatif lemah karena mudah dijatuhkan oleh mosi tidak percaya dari parlemen. Kabinet Natsir merupakan kabinet parlementer yang bertanggung jawab kepada DPR dalam sistem demokrasi liberal. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri pertama setelah NKRI terbentuk kembali. Susunan kabinet didominasi oleh tokoh partai politik hasil kompromi parlemen. Pemimpin dan anggota. Pemimpin dan anggota Kabinet Natsir. Kabinet Natsir dipimpin oleh Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri dengan As'ad sebagai Presiden Republik Indonesia, serta didukung oleh tokoh-tokoh penting seperti Sarifuddin Prawira Negara sebagai Menteri Keuangan, Muhammad Roem sebagai Menteri Luar Negeri, Sukiman Wurijosanjojo sebagai Menteri Dalam Negeri, dan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan, yang bersama-sama menjalankan pemerintahan pada masa awal demokrasi liberal. Peristiwa penting. Peristiwa penting Kabinet Natsir 1950 sampai 1951. 1. Kabinet Natsir berhasil mengembalikan Indonesia menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI setelah berakhirnya Republik Indonesia Serikat atau RIS. 2. Pemerintah melakukan perundingan dengan Belanda untuk menyelesaikan masalah Irian Barat meskipun belum mencapai hasil maksimal. 3. Kabinet Natsir berperan aktif membawa Indonesia ke forum internasional, termasuk keanggotaan Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. 4. Pemerintah menata kembali administrasi dan keamanan negara guna menciptakan stabilitas politik pasca revolusi kemerdekaan. 5. Kabinet Natsir jatuh pada tahun 1951 akibat mosi tidak percaya di parlemen yang menunjukkan lemahnya dukungan politik terhadap kabinet.